A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Surat Thaha ayat 127. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa kadzalika najzi man asrafah, dan seperti itu pula, artinya seperti balasannya orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran. Najzi man asrafah, kami membalas terhadap orang-orang yang melewati batas, ay asyraka, yakni menyekutukan terhadap Allah, walam yu'min bi ayati rabbih, dan dia tidak beriman terhadap ayat-ayat Tuhannya, wal adzabul akhirati asyaddu, dan sungguh siksaan akhirat itu lebih pedih, wa abqa, dan juga lebih lama. Niki secara garis globalnya tafsir muradnya ngoten. Dan lagi di tafsiri teng Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau dawuh wa kadzalika, dan seperti itulah, ay wa mis la jazaina man a'rada 'anil Qur'an, yakni seperti itulah balasannya dan seperti balasannya kita terhadap orang-orang yang berpaling Al-Qur'an. Najzi man asrafa ay asyraka, kami membalas terhadap orang-orang yang melewati batas, yakni dia mensekutukan terhadap Allah, walam yu'min bi ayati rabbi, dia tidak beriman terhadap ayat-ayat Tuhannya, wala adzabul akhirati asyaddu, dan sungguh siksaan akhirat itu lebih pedih, ay min adzabid dunya wa adzabil qabri, yakni daripada siksaan dunia dan daripada siksaan kubur. Wa abqa ay adwam, dan juga lebih langgeng yang namanya siksaan akhirat. Pun niku secara garis besarnya ngoten. Teng mriki didhawuhaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh kadzalika najzi, seperti halnya kita membalas terhadap seperti itu pula balasan kami, ya, yakni seperti balasannya orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Kemarin disebutkan namna arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongkah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi balasan bagi orang yang berpaling dari Al-Qur'an, artinya tidak mengimani terhadap Al-Quran, adalah innalahu ma'isyatan dongkah, dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Kemarin sudah dijelaskan, kehidupan yang sempit itu ada yang menafsiri di dunia ataupun di akhirat, ataupun di kuburan, ataupun di dalam urusan agama, atau bahkan di dalam semuanya. Nah, di sini diberi keterangan, dan seperti halnya kami membalas terhadap orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, seperti itu pula kami membalas terhadap orang-orang yang melewati batas. Melewati batas, apa sih artinya melewati batas? Seperti yang kita tahu bahwa melewati batas ini, ya, dia melewati batas yang semestinya. Seperti yang didakwakan Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh al-israf najzi man asraf. Nah, orang yang melewati batas itu maksudnya adalah tajawuzul haddi fil amri alladzi lahu haddun ma'qulun, yakni melewati batas di dalam sebuah perkara yang sudah melewati batas yang semestinya. Batas semestinya ini berapa, itu dilewati, itu namanya israf. Maka seperti halnya nang tengeri kita akan dakhlukal ladzi yassarahu Allahu laka yajibu an tunfiqa minhu fi hududin summa tadakhiruhu al-baqiya litarqa biha fil hayati. Diumpamakan seperti halnya gaji kita. Gaji kita dalam satu bulan, tatkala kita sudah mendapatkan gaji, oleh gaji yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita, maka wajib bagi kita untuk kita keluarkan, kita alokasikan gaji yang kita miliki itu di dalam batas-batas yang sudah ditentukan. Gaji dalam jangka waktu 1 bulan berapa,
ada keperluan untuk membayar listrik, membayar air, membayar apa, makan dalam 1 bulan. Nah, kemudian sisanya harus kita simpan. Jangan sampai kita itu terlalu berlebihan di dalam mengalokasikan gaji yang kita punya. Maka seperti halnya dalam urusan asrofa ini, dalam urusan agama. Maka dalam agama Islam ini punya pandangan yang sangat baik tentang bagaimana caranya seorang manusia itu memiliki kehidupan yang berkualitas, yaitu dengan cara dilarang yang namanya melewati batas. Mulanya sampai dikatakan di dalam surat Al-Isra ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, menghambur-hamburkan terhadap hartanya, itu dianggap sebagai temannya setan. Jadi awak dhewe niku sebutuhnya mawon, nggak usah terlalu melewati batas. Oleh karena itu, yang namanya Islam ini memiliki aturan yang sangat bagus di dalam urusan israf ini, yang mana aturan ini digunakan agar kita semua ini memiliki hidup yang lebih berkualitas. Bagaimana sih supaya kita itu memiliki pola hidup yang berkualitas? Maka sebenarnya Islam itu sudah memiliki aturan yang namanya aturan moderat. Dalam hal ini kita harus moderat. Moderat itu artinya bagaimana? Tidak boleh terlalu irit, pelit, juga tidak boleh terlalu boros. Ngiling-ngilingan, Pak. Oh, jangan sampai terlalu pelit, duwe ora tinggi. Sekirane loro ya tuku obat. Obatnya rada larang didik ya ora apa-apa. Sekirane awak dhewe niku kok wis kakean oleh jajan, wengi jajan, isuk jajan, awan jajan terus, itu namanya boros. Makanya tengeriki Islam mengajarkan terhadap kita agar kita memiliki hidup yang berkualitas. Hiduplah kita di dalam moderat, di dalam mengatur. Dalam hal ini adalah salah satunya adalah dalam urusan keuangan. Jadi antara boros dan juga irit pelit itu harus diambil titik tengahnya. Ambilan titik tengahnya. Mulakno ini sama persis yang didawahkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Maka Allah Ta'ala menghendaki dari kita semua untuk mengeluarkan, untuk mengalokasikan uang kita. Akan tetapi kita dilarang untuk yang namanya israf atau melewati batas. Baik melewati batas terlalu boros atau melewati batas yang artinya terlalu irit, terlalu pelit. Karena ini sama-sama menyebabkan hidupnya seseorang itu tidak berkualitas. Orang kalau terlalu irit, kui ora berkualitas uripe, ya. Sandal wis semisal wis welek, terus ki ya wis pedot-pedot, ngono ae ya panggah digawe ra gelem tuku sandal anyar. Utawa terlalu keterlaluan botone sandal dengan sedengan ngono ae dadak tuku sandal sing 1 jutaan barang kuwi gawe opo. Ya, makanya ini kita ambil yang tengah-tengah. Seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawamah. Dan orang-orang yang tatkala mereka itu berinfak, artinya mengeluarkan harta mereka lam yusrifu, tidak boros, tapi walam yaqturu, tapi juga tidak terlalu irit, wa kana baina dzalika qawamah. Akan tetapi mengambil jalan tengahnya, jalan moderatnya. Pun kuwi diiling-iling tenan. Dadi ya rada angel, rada angel lho sawangane ngene kayak dirungokne kayak gampang. Tapi asline angel. Kan? Dan kita lanjutkan lagi. Tengeriki dilanjutkan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Maka sebenarnya dalam urusan berlebihan ini bukan hanya dalam urusan uang saja. Dalam urusan makanan juga sama. Urusan minuman juga sama. Ya.
seperti yang didawahkan kalian Allah Ta'ala, yang intinya Allah Ta'ala itu menciptakan banyak sekali daripada makanan-makanan dan juga minuman-minuman yang halal. Maka jangan sampai kita melewati daripada makanan-makanan dan minuman-minuman yang halal yang sangat banyak sekali ini, dan lebih memilih, lebih merasa menikmati terhadap makanan dan juga minuman yang haram, yang mana itu jumlahnya adalah sangat sedikit. Itu maksudnya melewati batas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, maka sebenarnya Allah Ta'ala itu tidak ingin membuat kita itu sempit, kan? Ya. Maka sebenarnya Allah Ta'ala itu tidak ingin membuat kita itu menjadi merasa terlalu sempit dalam urusan ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, akan tetapi Allah Ta'ala ingin menghendaki terhadap kita. Wa zana rabbuka la yudayyiqu 'alaika wa yanhaka an tayudayyiqa 'ala nafsik wa tuharrimu 'alaiha ma ahallalaha kama yalumuka 'ala an tuhallila ma harrama 'alaika dzalika li'anna dzalika fi shalihik. Intinya awak dhewe iku sedengan Allah Ta'ala tidak ingin mempersulit terhadap kita, tapi juga Allah Ta'ala itu melarang, ya. Allah Ta'ala juga melarang untuk kita itu mempersempit terhadap diri kita. Malah sampai kula niku tasik eling banget dawe para ulama. Ngeten, kowe lek sampai kebetulan kok ketitipan rezeki rada akeh, ojo sampai awakmu iku ngetarani wis kan tanda kutipnya ketara kaya wong melarat. Krana dingendikaken innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdi. Allah Ta'ala itu sangat suka melihat dampak-dampak daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kowe aja ketitipan duit, ketitipan rezeki rada akeh carah. Semisal gajimu 5 juta. Cukup jika tuku sarung sing rada apik. Ojo sampai kowe nggawe sarung sing rambejaji. Ketitipan rezeki rada akeh. Ojo sampai kamu nggawe sepeda kok sing elek niku ojo sampai. Karena iku mang innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdihi. Gusti Allah niku remen banget, suka banget melihat dampak-dampak daripada nikmatnya terhadap seorang hambane. Gampangane ngomong lek diwalik nggih, posisinya kalau dibalik kowe iku wis dikei nikmat akeh, ketitipan rezeki rada akeh, tapi kok klambimu rambejaji. Tapi kok sepeda motormu rambejaji. Ngono kuwi jenenge menyimpan, tidak menampakkan dampak daripada asar-asarnya nikmatnya Allah Ta'ala yang sudah diberikan terhadap diri kamu. Paham ya ya? Nggih, kita harus menyesuaikan, harus bisa menyesuaikan. Wis dikei wis kebetulan kok ketitipan rezeki kok ya klambine rambejaji, sepeda motore rambejaji, sandale rambejaji. Ngono kuwi ora patek ilok. Paham ya? Tapi ya iku mang aja terlalu israf, ndadak wis rezekine akeh, ndadak tukune ya rada kelarangan ya cocok kaya ngono kuwi, sekadarnya mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, maka kita lanjutkan lagi ya. Maka di dalam ayat ini merupakan ayat yang tanda kutipnya Allah Ta'ala itu menjelaskan siksaan dan juga ancaman bagi orang yang melewati batas. Tapi melewati batasnya ini bukan hanya sekedar melewati batas, tapi walam yu'min bi ayati rabbi. Dia juga tidak beriman terhadap ayat-ayat Tuhannya. Karena nyuwun sewu, Allah Ta'ala dalam surat lain, dalam surat Az-Zumar ayat 53 niku ngendika, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Dalam ayat lain Allah Ta'ala niku memberikan kelonggaran yang artinya ayat ini, ucapkan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka itu telah melewati batas atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian semua itu berputus asa daripada rahmatnya Allah.
Pokoknya intinya dari ayat Az-Zumar ayat 53 ini, selagi kamu masih beriman, sekalipun seseorang itu melewati batas, maka Allah Ta'ala masih membuka secara luas ruang untuk kita semua itu kembali bertaubat. Ini orang-orang yang israf, orang-orang yang melewati batas atas dirinya, itu tengeriku dingin dikaakan masih didawi kalian oleh Allah Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian semua itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Kalau di dalam ayat yang sedang kita bahas ini, surat Thaha ayat 127 ini balasannya orang-orang yang melewati batas dan juga tidak beriman. Orang beriman wes nggak ada harapan. Tapi kalau masih beriman, sekalipun mereka itu memiliki tindakan israf atas dirinya, maka Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Kalau dalam ayat lain disebutkan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau dalam ayat lain dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Teng surat Az-Zumar ayat 53 kelanjutan yang ngoten. Jangan kalian semua berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sungguh Allah Ta'ala itu memaafkan dosa secara keseluruhan. Semua dosa dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Innahu huwal ghafur rahim. Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha penyayang, maha pemaaf lagi maha penyayang. Atau kamu mungkin pernah dengar makalah yang ada di dalam tiba, ya katakan di dalam tiba niku ingin dikatakan, dan kitab Maulid Tibae tengeriku diingin dikaakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, aku rada setengah lali lah marai. Wajadna anfusahum minad dunubi ka amsalil jibal. Kurang lebihnya seperti itu. Niki tengeriki ingin dikaakan ngoten. Dah cara teng ayate tengeriki ingin kok tentang ayate. Cara bahasane teng tibae nggih. Cara bahasane teng tibae niku tengeriki ingin dikaakan wa sulusiyatu nabiyunubihim wa khotoyahum. Wa sulusiyatu nabiyunubi wa khotoya idham. Ya, sepertiga daripada umatnya Kanjeng Nabi ini mendatangi Allah Ta'ala dalam keadaan membawa seluruh dosa-dosa dan juga keluputannya. Ya. Fayaqulullahu ta'ala lil malaikati idhabu fazinuhum. Maka Allah Ta'ala berkata kepada para malaikatnya, idhabu fazinuhum. Berangkatlah kalian semua dan timbanglah amalnya mereka. Fayaquluna, kemudian malaikat berkata, ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minad dunubi ka'amsalil jibal ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengeri kita ingin dikatakan, tatkala para malaikat itu menimbang amalnya sepertiga umatnya Kanjeng Nabi yang cuma membawa seluruh dosa dan juga kesalahan, maka berkata terhadap Allah Ta'ala, ya Allah, sungguh aku menemukan mereka itu melewati batas atas diri mereka. Bahkan aku menemukan dosa-dosanya mereka itu setara beratnya dengan gunung-gunung. Wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minad dunubi ka'amsalil
jibal. Tapi niki ghaira annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi ya Allah, mereka itu masih bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tatkala para malaikat berkata seperti ini terhadap Allah Ta'ala, melaporkan bahwa mereka itu telah melewati batas dan amal-amal buruk dan dosa mereka itu setara beratnya dengan gunung, hanya saja mereka itu masih bersaksi dan bersyahadat, maka Allah Ta'ala menjawab fayaqulul haqqu, Allah Ta'ala yang maha hak berkata, wa izzati wa jalali ma ja'altu man akhlasali bisyahadati kaman kadzdzaba bihi. Aku tidak menjadikan orang yang ikhlas di dalam bersyahadat seperti halnya orang yang menganggap bohong terhadapku. Dawuhnya Allah Ta'ala. Sekambangan yang ngomong, aku tidak akan menyamakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang membaca syahadat dan orang yang tidak membaca syahadat. Maka Allah Ta'ala tengeriku akhirnya berkata, adkhiluhumul jannata birahmati. Masukkanlah mereka semua ke dalam surga karena rahmat. Ini loh Pak, bahwa yang namanya tengeriki sudah diingatkan bahwa memang seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang israf melewati batas, yang penting syaratnya satu yaitu beriman, masih ada harapan besar. Masih Allah Ta'ala bukakan harapan yang begitu besar yang namanya pintu taubat, yang mana Allah Ta'ala memberikan terhadap mereka orang-orang yang masih beriman. Pun, tengeriki tinggi akan ngoten. Pun, kita lanjutkan. Lah, berbeda halnya dengan yang dalam hal ini wa kadzalika najzi man asrafa, man asrafa walam yu'min bi ayati rabbih. Beda halnya orang-orang yang dalam tanda kutipnya melewati batas dan tidak iman terhadap ayat-ayat Tuhannya. Nah, makanya kalau tengeriki beda, karena memang ini mereka tidak ada iman sama sekali. Pun terakhir tengeriki akan wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan sungguh yang namanya siksaan akhirat itu lebih pedih min adzabid dunya, yakni daripada siksa dunia. Wa adzabil qabri, dan lebih pedih daripada siksa yang ada di dalam kuburan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya memang karena memang seperti itu. Fal kalam huna anid dunya. Tengeriki dikatakan, maka pembahasan kita ini ya. Maka di dalam pembahasan kita kali ini sebenarnya sedang membahas yang namanya siksa di dalam dunia. Siksa nang dunia iki piye to? Fala tadunna annallaha yu'akhiru lil kafiri kullal azabi fa hunaka asya'un tu'ajjalu lahu fid dunya la tu'akhkhar. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kamu jangan mengira bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengakhirkan untuk orang-orang kafir semua siksaannya. Akan tetapi ada beberapa siksaan yang Allah Ta'ala percepat, yang Allah Ta'ala bayarkan secara tunai di dunia. Bahasane kita contohkan, kalau kan pun bolak-balik matur bahwa kita itu seluruh para manusia sangat butuh terhadap yang namanya akhirat. Seluruh manusia. Karena nopo? Karena banyak sekali daripada para manusia yang tanda kutipnya belum mendapatkan balasan atas amalnya di dunia. Contoh yang sering saya contohkan, mafia-mafia besar yang mana tidak ada polisi yang berani menangkapnya. Kayak nang Indonesia ini mungkin ada. Tahu yang sering saya contohkan adalah seperti Israel. Mereka melakukan tindakan kejahatan dalam keadaan tidak satupun keamanan atau bahkan PBB pun menjatuhi hukuman terhadap Israel. Ya toh Pak? Israel ngebom wong, mateni wong sak karepe dhewe kuwi lho. Siapa yang berani? Siapa yang sudah membalaskan terhadap mereka? Enggak ada. Bahkan PBB pun yang katanya menjadi keamanan dunia, keamanan internasional, mereka juga diam.
Hingga detik ini loh, yang tanda kutipnya sudah 1 tahun lebih mereka melakukan tindakan genosida terhadap Palestina. Ini mereka mafia besar. Ya dah, di dunia tidak satupun, sementara ini di dunia tidak satupun orang yang bisa menghukum atas kelakuannya Israel ini. Maka tengeri kita ingin dikatakan yang namanya siksaan akhirat itu lebih pedih dan juga lebih lama, lebih langgeng. Tapi diingatkan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi, kamu jangan menyangka bahwa orang-orang yang adidaya seperti ini, negara-negara yang adidaya, adidaya tuh bahasanya. Adidaya. Negara-negara atau orang-orang yang adidaya seperti ini, kamu jangan mengira mereka di dunia sama sekali tidak mendapatkan balasan daripada Allah. Aja ngira kayak ngono. Tapi Allah Ta'ala pasti juga sedikit membayarkan balasan terhadap mereka di dunia walaupun cuma sedikit. Paham ya? Banyak orang-orang yang di Israel, pemimpin-pemimpin Israel yang dulu itu mereka walaupun gak ada yang berani untuk menjatuhi hukuman terhadap mereka, ada yang sampai kejiwaannya itu menjadi terganggu. Iku sopo sing kayak ngono iku. Ngoten lho. Pun kita lanjutkan kirang sedikit. Tengeriki tinggi akan wa awwalu ma la yu'akharu wa yu'ajjilullahu bi fid dunya uqubatad dzulmi fala yumkinu ayyamu tadzalimu qabla ayyaral madlumu ma sana'ahu Allahu bih. Niki dawuhnya Allah Ta'ala. Dawuhnya Allah Ta'ala tengeriki dikatakan awalnya perkara yang tidak diakhirkan oleh Allah dan pasti akan dibayarkan tunai kontan oleh Allah Ta'ala di dunia ini, yaitu balasannya tindakan zalim. Maka fala yumkinu ayyamu tadzalim. Garis bawah tenan. Fala yumkinu ayyamu tadzalim qabla ayyara al-madlumu ma sana'ahu Allahu bih. Maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, pasti orang zalim itu tidak akan mati kecuali orang yang dizalimi akan melihat terhadap tindakan zalim yang pernah dilakukan kepadanya, si zalim juga akan mengalami hal yang sama. Paham ya? Jadi ono wong zalim bisa dipastikan enten ono pasti dia akan mengalami tindakan zalim yang telah ia lakukan kepada orang lain. Kayak bahasanya awak dhewe ngono iku jenenge karma. Iya dah. Iku jenenge karma. Loh ya. Kamu kalau ada orang yang memukul, ya pasti dia yang akan menjadi dipukul. Kalau ada orang yang membunuh, ya tanda kutipnya pasti nanti kebalikannya, dia yang dibunuh. Yes, pokoknya seterusnya. Itu namanya uqubatul zulmi, balasannya zalim. Pasti orang yang melakukan tindakan zalim itu pasti akan dibayar tunai, tidak akan mati kecuali dia akan melihat pada dirinya sendiri tindakan zalim yang pernah ia lakukan terhadap orang lain. Pun ya Allah ya Rabbihu ya Karim, wa illa falladina la yu'minu bil qiyamati wala bil jaza kanu fajaru fil khalqi wa asu fil ardi. Ya, famin hikmatillahi annara likulli dzalimin masra'an hatta tastaqima harakatil hayah walau lam yakunil insan mu'minan. Sekalipun orang itu tidak beriman, pasti akan melihat yang namanya hukum karma. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngaten. Apa? Sekalipun orang itu tidak beriman, ora percaya, ora iman terhadap Allah, ora percaya karo sing jenenge kiamat, tapi Allah Ta'ala sudah pasti akan menegakkan yang namanya hukum karma. Masih dekne ora percaya karo sing jenenge kiamat. Kenapa kok harus ada hukum karma seperti ini? Orang yang mendolimi pasti akan didolimi balik, dilakukan kepadanya tindakan zalim yang sama. Tujuannya adalah satu, hatta tastaqima harakatul hayah, supaya kehidupan ini menjadi lurus
Artinya biar orang itu bisa mikir. Masih ora beriman. Oh iya biar nancen aku tahu. Biar pancen aku itu tahu melakukan tindakan zalim yang seperti ini. Yo pantes lek. Sekarang itu ternyata saya juga dibales seperti ini. Banyak. Suakeh wong-wong sing tua-tua itu mengalami hal yang seperti itu banyak. Itu namanya hukum karma. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, fal haqqu subhanahu wa hina yuridu ayyu adziba yatanasabu ta'dzibu ma'a qudrati ta'ala kama anna darbat at-tifli ghayra darbat isyabi al-qawi. Idzan ma yanaluhu min adabin fil hayah hayyinun li annahu minan nas. Amma adabul akhirah fa syai'un akhar li annahu adabun min Allah yatanasabu ma'a qudrati. Dan Allah Ta'ala dalam hal ini, Masya Allah, balasan di dunia sebagaimanapun itu masih akan terasa ringan, ora bakalan abot-abot nemen ya. Masya Allah, wingi lah kalau niku tasih eling banget kalau yang di dalam ayat yang kemarin yang sudah dijelaskan itu loh, wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Ancamannya Allah Ta'ala, wa may yahlil alayhi ghadabi faqad hawa. Orang yang suka melakukan terhadap tindakan-tindakan yang membuat Allah Ta'ala murka, ya, dan orang yang sudah halal baginya murkanya Allah, faqad hawa, dia pasti akan terjatuh. Ini sudah dijelaskan bahwa terjatuhnya itu terutama juga di dunia. Yes. Itu hukuman kontan di dunia. Kalau dia tidak melakukan tindakan zalim, tapi dia melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya itu maksiat terhadap Allah, maka balasan kontannya wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Dipastikan dia akan jatuh. Mulane sering lah diceritakno karo Gus Faiz, wong asline uripe penak ya, duwike akeh gara-gara ora salat. Ini kan berarti kan dia tidak melakukan tindakan zalim ya. Tidak melakukan tindakan zalim terhadap seorang manusia lain. Tapi dia melakukan tindakan yang sifatnya tidak menunaikan kewajiban. Asli nih uripe puenak, duwike akeh, hartanya bergelimang ya. Tapi gara-gara dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dari kewajiban, maka wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Dia pasti akan terjatuh. Bisnisnya asli lancar, hasilnya akeh, mak jeblek langsung entek, bahkan sampai terjatuh di dalam yang namanya lubang hutang. Sampai utang, Pak. Kalau dakwah itu balasan di dunia itu. Niku balasan di dunia. Tapi sekali lagi diingatkan oleh Allah, wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Siksaan di akhirat itu lebih pedih dan juga lebih langgeng. Artinya apa? Li'anna adzabat dunya yantahi bil maut. Karena yang namanya siksaan dunia itu akan selesai dengan yang namanya mati. Umpama wong menghadapi yang namanya siksaan-siksaan dunia, maka itu semua akan selesai dengan yang namanya mati. Wong wis mati ya wis mari. Seluruh rasa sakit yang ada pada tubuhnya, semisal ada orang tersiksa, kena adab Allah Ta'ala gara-gara dia telah melakukan apa atau apa hingga menyebabkan badannya menjadi sakit. Semisal badannya menjadi lumpuh gara-gara dia melakukan apa atau apa, sebagai siksaannya menjadi lumpuh. Lumpuh itu rasa sakit yang berupa lumpuh akan selesai dengan yang namanya mati. Atau yang namanya siksaan dunia ini akan selesai tatkala orang yang menyiksa itu memaafkan dan mengasihi sayang. Mari ngantemi koncone ngono semisal. Maro diantemi balik, dianiaya balik. Tapi marong wis mari wis disepuro. Wis mari. Itu namanya siksaan dunia. Pasti ada akhirnya. Tapi amma fil akhirat, tapi besok di akhirat, fala syai'a min dzalika wala mafarra minal adabi wala malja. Maka kalau siksaan di akhirat itu tidak akan ada lagi yang namanya pengampunan, tidak ada lagi yang namanya pensyafaatan yang sifatnya sudah ditutup syafaat,
tidak ada tempat lari, tidak ada tempat untuk mengungsi. Wes, itu lebih pedih dan juga lebih langgeng. Itu siksaannya Allah Ta'ala yang ada di akhirat, beda dengan siksaan yang di dunia dan juga siksaan yang ada di siksaan kubur. Siksaan kubur ya lek wis mari dibangkitkan dari kubur ya wis mari toh. Makanya denger tinggi ya kan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, asyaddu ya, asyaddu karena fali idhami, lebih pedih karena napa lebih agung siksaan yang ada di akhirat, dan sekaligus wa abqa dan juga lebih langgeng. Pun afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatil liulinha ilahuna wallahu a'lam bissawab.